Halo sahabat Daily, apa kabar kalian? Semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini Mimin mau bahas siasat nekat Alexander Agung melawan Kekaisaran Persia di Gaugamela. Siapkan camilan dan tonton sampai habis. Pertempuran Gaugamela merupakan pertempuran yang menentukan masa depan kerajaan Persia di bawah pimpinan Darius ketiga. Kekaisaran Persia harus memisahkan diri pada tanggal 5 November tahun 331 sebelum Masehi. Pada abad pertama sebelum Masehi, mereka menghadapi tentara Makedonia yang dipimpin oleh Alexander Agung. Berbagai kekuasaan kerajaan Persia berhasil ditumbangkan oleh kekuasaan Alexander Agung yang masih muda. Dari awal kampanyenya pada tahun 334 sebelum Masehi hingga sebelum pertempuran Gaugamela, Raja Muda Makedonia telah menaklukkan Asia Kecil, sekarang Turki, dan Mesir. Menurut sumber kuno, kekuatan kerajaan Persia berkisar antara 250.000 hingga 1 juta orang. Sejarawan memperkirakan jumlahnya mungkin kurang dari 120.000. Namun, jumlah ini lebih besar dari pasukan Alexander Agung yang berjumlah sekitar 40.000 atau 50.000 orang. Namun, Kekaisaran Persia yang bersejarah terbukti tidak stabil dalam perang ini. Alexander Agung meraih kemenangan dengan pasukan kecil. Namun bagaimana kelompok yang melakukan ekspedisi panjang bisa memenangkan pertempuran? Kekaisaran Persia di bawah pemerintahan Achaemenid meluas ke Asia Kecil, Mesir, Asia Tengah, dan Lembah Indus. Kekuatan yang sangat besar ini memberikan tantangan terhadap kedaulatan Kekaisaran Persia, yang harus mengelola masyarakat dengan beragam budaya. Dari 334 sebelum Masehi hingga 300 sebelum Masehi setelah Alexander memenangkan pertempuran Sungai Granicus, ia menguasai berbagai koloni Yunani yang dikendalikan oleh Kekaisaran Persia di Turki. Dia dipandang sebagai pahlawan pembebasan dan menghimbau kota-kota untuk mendukung ekspedisi tersebut. Setelah kemenangan pada pertempuran Issus di Turki pada tahun 333 sebelum Masehi, pada tahun 400 sebelum Masehi, Alexander bergerak lebih jauh ke selatan, menaklukkan kota Tirus, dan rombongannya disambut di Mesir, tanpa ragu. Rakyat Mesir menobatkan Alexander Agung sebagai Firaun dan menjadikan negaranya merdeka dari kerajaan Persia. Sambutan ramah masyarakat Mesir terhadap Alexander Agung dapat dimengerti. Karakter Raja Muda ini berperang melawan Kekaisaran Persia yang memandang Mesir sebagai penjajah. Pada saat itu, Mesir adalah penghasil biji-bijian terbesar di Babilonia, dan juga memberikan upeti kepada istana Persia. Alexander Agung sendiri mengapresiasi kekayaan budaya Mesir, termasuk agamanya. Di Yunani kuno, Alexander Agung dinobatkan sebagai putra Zeus, dewa tertinggi Yunani. Bagi orang Yunani, dewa masing-masing negara sebenarnya serupa, hanya saja namanya berbeda. Dewa tertinggi Mesir adalah Amun, yang diyakini sebagai nenek moyang para Firaun. Alexander Agung membuktikan dirinya sebagai putra Amun ketika dia mengunjungi kuil Siwa di gurun Libya. Kekuatan Mesir mendukung penaklukan Kekaisaran Persia. Sebelum pasukan Alexander Agung melawan Kekaisaran Persia di Gaugamela, mereka berkemah beberapa mil dari lokasi tersebut. Perjalanan dari Mesir ke Gaugamela sulit. Darius ketiga membakar desa-desa di sekitarnya, memutus pasokan makanan Alexander. Seorang pengintai Makedonia juga menyatakan bahwa Kekaisaran Persia memiliki kekuatan militer yang sangat besar yaitu 1 juta orang. Situasi ini membuat takut tentara Makedonia dan Yunani. Namun sesuatu terjadi antara tanggal 20 dan tanggal 21 September tahun 331 sebelum Masehi. Fenomena alam, saat gerhana bulan berubah menjadi merah darah. Dalam budaya tertentu, gerhana bulan sebelum pertempuran berarti bencana. Namun, Alexander Agung menyemangati pasukannya dengan mengatakan bahwa gerhana tersebut merupakan pertanda dari luar angkasa bagi Darius ketiga. Anda akan kalah dalam pertempuran. Tentu saja,
Alexander Agung adalah seorang raja muda yang ahli pidato dan sebelumnya mendapat dukungan agama di Mesir. Sejak awal ekspedisi menuju Kekaisaran Persia, Alexander Agung menciptakan taktik yang berbeda dari yang biasa dikenal oleh para jenderal Makedonia. Pegiat militer awalnya skeptis dengan taktik yang terkesan sembrono dan nekat. Alexander Agung menerobos barisan pertahanan Kekaisaran Persia. Kehadiran Alexander ini membuat Darius III terkejut dan melarikan diri, membuat Makedonia menang. Cara bertempur seperti ini meminimalisasi korban berjatuhan dengan percuma di pihak Makedonia sekaligus mendulang kemenangan. Salah satu kampanye paling efektif dalam sejarah Alexander Agung melawan Kekaisaran Persia adalah serangan yang menentukan. Serangan ini mungkin mirip dengan menusuk jantung lawan. Dia sebenarnya melakukan serangan ini pada pertempuran Issus. Darius III berada di Issus dan Gaugamela. Dia ada di sana dan memimpin pertarungan. Dalam tradisi bela diri kerajaan Persia, jika raja diserang, otomatis tentaranya kalah. Oleh karena itu, Alexander Agung memanfaatkan peluang kecepatan dan bertempur meskipun jumlah pasukannya lebih sedikit. Ketika pasukannya berada di bawah tekanan di Issus, Alexander memutuskan untuk menerobos pasukan Persia dan menyerang pertahanan Darius III. Serangan ini memancing Darius III melarikan diri. Akibatnya, sekitar 50.000 hingga 60.000 tentara Kekaisaran Persia pun terpaksa mundur. Hal yang sama berlaku untuk Gaugamela. Saat pertempuran dimulai, Alexander Agung bergerak secara diagonal ke kanan bersama pasukannya. Pasukan Kekaisaran Persia yang dipimpin oleh Bessus segera bergerak menuju pasukan Alexander Agung dan berusaha mengepungnya. Namun, komando Bessus bergerak lebih jauh ke kiri Persia dibandingkan posisi Alexander. Hal ini menciptakan kesenjangan di bagian terdalam barisan Persia. Para sejarawan percaya bahwa tindakan Alexander adalah taktik untuk memaksa Persia membuka garis pertahanan. Kesenjangan ini segera dimanfaatkan sebagai ganjalan oleh Alexander dan pasukannya. Bergerak cepat ke kiri, Alexander dan pasukan komandonya segera melancarkan serangan mendadak ke pertahanan Darius III. Pasukan Makedonia yang muncul di hadapannya membuat Darius III terkejut. Raja terakhir Kekaisaran Persia Wangsa Ahemenia ini memilih melarikan diri. Ada waktu untuk mengirim satu kolom tank ke garis tengah Makedonia. Namun unit ini kembali menyebar. Alexander dan pasukannya mendekati Darius III. Alexander segera melemparkan tombaknya ke arah Darius III. Meski meleset, serangan ini membuat Darius III tak terhindarkan. Tidak ada lagi harapan untuk menang. Jadi mereka lari. Sekali lagi, Kekaisaran Persia kehilangan kepemimpinan pusatnya dan segera mengakhiri perang. Darius III melarikan diri ke Baktria di Asia Tengah. Sementara itu, Alexander Agung sedang dalam perjalanan menuju Babilonia. Darius III sedang dalam pelarian. Dia dibunuh oleh satrap Bessus. Berita ini sampai ke telinga Alexander. Bagi Alexander, itu adalah kekalahan Darius III. Itu pasti disebabkan langsung olehnya. Pembunuhan Darius III oleh Bessus dianggap sebagai tindakan tercela. Alexander segera menguburkan saingannya dan menghukum Bessus. Alexander juga menjadi Raja Persia. Kematian Darius III menandai berakhirnya Kekaisaran Achaemenid. Dengan mengetahui siasat nekat Alexander Agung melawan Kekaisaran Persia di Gaugamela, semoga lebih menambah wawasan sahabat Daily. Terima kasih telah menonton. Jika kalian suka dengan cerita-cerita sejarah, silahkan request di kolom komentar.